Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih Permatasari, NIM 2403010200108. Saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah teori akuntansi. Latar belakang. Keandalan laporan keuangan menjadi sangat penting karena menyangkut pada proses pengambilan keputusan dan penyajian laporan keuangan. Haruslah mengikuti standar yang berlaku agar tercipta konsistensi, relevansi, dan keseragaman agar dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Standar akuntansi laporan keuangan atau SAK berperan penting dalam menciptakan transparansi dan konsistensi informasi keuangan. Di Indonesia terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan, yaitu SAK internasional, pilar 2, SAK Indonesia atau SAK umum, pilar 3, SAK Indonesia untuk etap, pilar 4, SAK Indonesia untuk EMKM. Pengertian SAK. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan SAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAKIAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSASIAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. 4 pilar standar akuntansi keuangan. Pilar 1, SAK internasional. SAK internasional adalah pilar SAK yang mengadopsi penuh atau full adoption dari International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Entitas yang harus comply atau mematuhi SAK internasional adalah entitas dengan akuntabilitas publik atau Publicly Accountable Entities. Secara terperinci, entitas akuntabilitas publik menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK internasional jika entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat periode laporan. Berhak untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional berdasarkan regulator pasar modal yang berlaku dan memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional. Contoh entitas dengan akuntabilitas publik atau Publicly Accountable Entities yang comply dengan SAK internasional seperti perusahaan terbuka atau TBK, emiten atau perusahaan publik, bank dan lembaga keuangan lainnya. Seperti kita tahu, perusahaan yang menggunakan SAK internasional cenderung kepada perusahaan-perusahaan besar atau dengan akuntabilitas publik. Referensi atau acuan dari SAK internasional adalah sepenuhnya berdasarkan IFRS. SAK internasional merupakan hasil penerjemahan langsung dari IFRS dan tidak terdapat modifikasi atau hasil penyesuaian dari IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Pilar 2, SAK Indonesia atau SAK umum. Standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK umum merupakan pilar SAK yang menggunakan konvergensi dari IFRS. Konvergensi SAK ke IFRS dilakukan dengan menerbitkan SAK Indonesia atau SAK umum yang mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi di Indonesia. Penyesuaian tersebut diantaranya ada beberapa bagian dari IFRS yang tidak diadopsi karena tidak relevan dan terdapat beberapa modifikasi persyaratan dalam IFRS. Pilar kedua ini juga mengakomodasi beberapa pernyataan dari SAK atau PSAK yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal Indonesia. Secara terperinci, entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK atau SAK Indonesia atau SAK umum jika entitas tersebut satu memiliki akuntabilitas publik pada setiap periode laporan keuangan.
Kedua, memiliki akuntabilitas publik, tapi tidak berhak untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional berdasarkan regulator pasar modal. Tiga, tidak memiliki akuntabilitas publik tetapi memilih melakukan pelaporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia atau SAK umum. Entitas yang harus comply atau mematuhi SAK Indonesia atau SAK umum adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, entity without public accountability, maupun entitas dengan akuntabilitas publik atau public accountable entities. Baik entitas dengan akuntabilitas publik maupun entitas tanpa akuntabilitas publik bisa mematuhi SAK umum atau SAK Indonesia. Referensi atau acuan dari SAK Indonesia atau SAK umum adalah konvergensi dengan IFRS atau terdapat beberapa perubahan menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia, tapi tetap berpatokan kepada IFRS, namun dengan penyesuaian tertentu untuk kondisi Indonesia. Contoh entitas yang comply dengan SAK Indonesia atau SAK umum seperti perusahaan besar yang memiliki akuntabilitas publik atau perusahaan yang bermaksud untuk mengakses pasar publik. Pilar 3, SAK ITEP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau SAK ETAP merupakan konvergensi dari IFRS for SMS yang diterbitkan oleh IASB dengan beberapa penyesuaian tentunya. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dengan kondisi Indonesia dan dengan pilar 2 atau SAK Indonesia atau SAK umum. Jadi, pilar 3 ini merupakan turutan dari penyesuaian dari SAK umum atau SAK Indonesia. Entitas yang harus comply atau mematuhi SAK Indonesia atau SAK umum adalah entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability. Secara terperinci, entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ITEP jika entitas tersebut 1. Tidak memenuhi akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode laporan keuangan. 2. Memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan dengan SAK EMKM, tetapi memilih untuk menggunakan laporan keuangan menggunakan SAK ITEP. 3. Tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi memilih melakukan pelaporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia atau SAK umum. Contoh entitas yang comply dengan SAK ITEP seperti perusahaan kecil dan menengah atau UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan perusahaan yang tidak bermaksud untuk mengakses pasar publik. Yang keempat, pilar 4 yaitu SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau EMKM adalah suatu standar yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini diperuntukkan bagi entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan dalam SAK ITEP. Entitas yang harus comply tentunya entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability yang merupakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Secara terperinci, entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM jika entitas tersebut tidak memiliki akuntabilitas publik dan memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Referensi atau acuan dari SAK EMKM bukan berbasis dari IFRS atau tidak merujuk pada IFRS. Standar ini lebih sederhana atau standar untuk SAK EMKM ini lebih sederhana dari SAK ITEP dan difokuskan pada kebutuhan praktis IMKM. Apakah standar akuntansi keuangan Indonesia mengacu pada IFRS atau US GAAP? Standar akuntansi keuangan Indonesia mengacu pada IFRS. Seperti kita tahu sebelumnya, dari keempat pilar, 3 pilar mengacu pada IFRS walaupun dengan beberapa penyesuaian. Indonesia telah melakukan konvergensi terhadap IFRS sejak tahun 2008. US GAAP tidak dijadikan acuan utama di Indonesia karena 1. IFRS lebih banyak digunakan secara global.
2. IFRS memberikan fleksibilitas dan relevansi lebih tinggi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Acuan utama masing-masing standar. Pilar SAK internasional beracu pada IFRS secara penuh atau melakukan adopsi penuh. Pilar 2, SAK Indonesia atau SAK umum mengacu pada IFRS dengan beberapa konvergensi dan modifikasi. Pilar 3, SAK EP atau ITEP mengacu pada IFRS for SMES tahun 2015 dengan adaptasi lokal atau beberapa adaptasi yang disesuaikan untuk kebutuhan lokal. Sedangkan SAK EMKM atau pilar yang keempat mengacu pada standar lokal non-IFRS. Apakah satu standar one size fits all cocok untuk semua entitas? Jawabannya adalah tidak. Alasannya, karena karakteristik dan skala bisnis berbeda-beda. Entitas besar dengan akuntabilitas publik memerlukan standar yang lebih kompleks dan detail, misalnya SAK umum. Entitas kecil memerlukan standar yang lebih sederhana, misalnya SAK EMKM atau SAK ITEP, agar tetap relevan dan mudah diterapkan. Pendekatan di Indonesia. Penyusunan standar dilakukan secara tier atau bertingkat berdasarkan jenis dan kebutuhan entitas. Kesimpulannya, Indonesia mengadopsi pendekatan multi-tier SAK untuk mengakomodasi beragam jenis entitas. Termasuk yang diadopsi adalah IFRS dan dari IAI. Konvergensi dengan IFRS dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan transparansi global. Lalu tidak ada satu standar akuntansi yang cocok untuk semua karena kebutuhan dan kompleksitas entitas sangat bervariasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.